Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Putra Pratama. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan script aplikasi yang sudah kelompok kami buat, yaitu namanya script aplikasi ojol ya. Di sini kita langsung aja ke pembahasannya. Di sini kita menggunakan dua import. Yang pertama itu import Java Auto Scanner untuk inputannya, untuk memasukkan inputan, dan yang kedua itu ada import Java IO exception untuk memeriksa kesalahan. Nah, kita mulai aja langsung dari line ketiga ini. Public class audio tackle itu nama kelasnya. Nama kelas dengan nama file harus sama ya, jika berbeda itu akan menghasilkan kesalahan. Nah, lanjut ke line 4 itu ada public static void main string ARJS, itu teman-teman line dasar ya. Di saat kita mulai harus tulisan itu yang saya pelajari. Nah, terus di line kelima itu ada cross IO exception, online interrupted exception. Itu masih berhubungan sama ini ya, sama line kedua ini. Nah, kita ke line ke-6 ini kita membuat scanner ya, yang namanya itu input. Scanner input sama dengan new scanner in ya. Di line ke-7 scanner sama scanner email login itu buat inputan ya nantinya. Di line ke-8 juga ada scanner pas login. Nah, di line 9 itu ada variabel ini, variabel string. Variabel string U. Di line ke-10 ada variabel integernya, integer A. Nah, di line ke-11 itu ada variabel string, ada nama, tanggal lahir, alamat, email, password, email login, dan pas login. Nah, variabel-variabel ini nantinya kita akan gunakan ke dalam codingan di bawah. Kita lanjut di sini while true, itu di line 12 itu untuk melakukan perulangan secara terus-menerus ya. Jika di akhir if atau di akhir codingan kita tidak menggunakan return, itu akan kembali lagi ke sini, akan kembali lagi ke awal. Nah, di line ke-13 itu apa sih, untuk menginput ini line selamat datang di aplikasi telepon. Terus sampai di line 23 itu untuk mengeluarkan gitu, mengeluarkan tampilan seperti ini. Di line 24 itu ya, di line 24 itu apa di sini. Di line 24 itu untuk melanjutkan pilihan, pilihlah salah satu angka di atas A sama dengan input next integer. Nah, ini variabel A digunakan di sini untuk inputan ya. Sebelumnya kita udah buat scannernya nih di atas. Nah, jika kita A-nya kita ketik 1, maka akan menampilkan login ya, menampilkan login. Nah, kita lanjut. Nah, di line 25 ini new process builder cmd /c cls inherit io start whiteboard. Nah, itu kegunaannya untuk menghilangkan command line yang sudah kita jalankan. Nah, di line 26. Nah, di line 26 ini misalkan if A yang tadi nih inputan di atas sama dengan 1, maka akan menimbulkan ini menampilkan login ya teman-teman. Kita disuruh login di sini karena 1 ini login kan. Nah, kita akan disuruh login di sini. Nah, nanti akan menampilkan email. Nah, kita disuruh email sama dengan, nah ini email sama dengan email login. Next line ini inputan ya teman-teman. Nah, scanner sudah kita bikin di atas tadi. Yang di line berapa ini, 29 juga sistem optional password. Nah, kita diharuskan memasukkan password. Scanner pas loginnya juga kita sudah bikin di atas ya teman-teman. Nah, ini sama 30 new process builder cmd /c itu untuk menghapus untuk menghapus codingan, bukan untuk menghapus
CMD yang sudah kita jalankan tadi. Nah, setelah itu dia akan mengeluarkan output seperti ini, sistem out PLN. Anda belum terdaftar, harap mendaftar terlebih dahulu. Nah, di sini karena tidak ada return, maka akan kembali lagi ke tampilan awalnya. Karena di sini menggunakan while perulangan terus-menerus ya, kita harus menggunakan return untuk menghentikan perulangan tersebut. Nah, di sini karena tidak ada return, maka akan kembali lagi ke tampilan login selamat datang. Nah, kita lanjut ke if A sama dengan 2. Nah, untuk if A sama dengan 2 nanti akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yang bernama Akbar. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Nama saya Cahaya Akbar Ramadan. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari Septiandi. Di sini kita menemukan ada program if A sama dengan 2. Berarti ketika kita ketik angka 2 di dalam program, nanti akan muncul SOP seperti ini. Untuk mendaftar, harap masukkan data diri Anda. Jadi di program ini kita diharuskan untuk mengisi data diri kita. Di sini seperti nama, tanggal lahir, alamat, email, dan password. Di sini kita memakai scanner inputannya. Lalu ketika kita masukkan password, akan disimpan data kita, lalu disuruh lanjut login lagi. Dan di sini ada SOP masukkan email. Masukkan emailnya itu sama seperti yang sebelumnya. Karena di sini ada email login equals email dan pas login equals password. Jadi email login ini harus sama email yang sebelumnya tadi. Terus pas login juga harus sama dengan password yang sebelumnya tadi diketik. Nanti jika ininya datanya sama, akan muncul login berhasil. Else, jika datanya nggak sama, email atau password salah, nanti program akan berhenti dari awal lagi. Lalu lanjut, jika login berhasil akan ada tampilan seperti ini. Selamat datang SOP di aplikasi taksi online. Di sini kita diharuskan memilih layanan. Ada 3 layanan ya. Antar jemput, express, sama food. Misalkan kita if layanan 1, kita ketik angka 1, layanan antar jemput. Nanti ada tampilan seperti ini. Selamat untuk pengguna baru, potongan. Jadi jika kita masukkan jarak 5 kilo ya, if lebih besar sama dengan 5. Jadi jika masukin jarak ke 5, kita akan dapat diskon 15%. Seperti di sini ada diskon tarif dikali 15/100. Ini rumusnya ya. Tarif sama dengan tarif kurang diskon. Nanti ini tarif di sini hasilnya itu harga setelah dikurang diskon. Nah, ini jika else if jaraknya lebih kurang daripada 5, tarif sama dengan tarif. Jadi tarifnya ini nggak diapa-apain ya, nggak didiskonin, nggak dikurang apa-apa, akan bernilai sama, nggak dapat diskon sama sekali. Di sini jika kita if layanan sama dengan 2, jika kita milih if-nya sama dengan 2, ini ada layanan tak express. Sama saja sih seperti sebelumnya, cuman tampilannya bedanya cuma di SOP doang. Sama diskonnya aja, kita jadi 20%. Jaraknya sama if jarak lebih besar daripada sama dengan 5. Terus kita suruh masukkan ini apa, kilometer, SOP, menggunakan scanner input, rumus diskon. Lalu kita kalau sudah masukin inputnya, di sini akan ada tampilan seperti ini. Harap mencari driver terdekat. Harap menunggu driver sedang ke lokasi pengambilan. Itu program akan berhenti. Selesai. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Salwa Safitri dengan NPM 2022-43502818. Pada presentasi kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan skrip yang tadi sudah dijelaskan oleh Septiandi dan Akbar. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya satu persatu. Pertama-tama, saat pengguna memilih layanan dengan angka 3, program akan membersihkan tampilan konsol dan menampilkan pesan selamat kepada pengguna baru yang mendapatkan potongan harga sebesar 15% dengan minimum pembelian sebesar Rp50.000. Selanjutnya, program akan menampilkan biaya ongkos kirim sebesar Rp8.000 per kilometer. Kemudian, program akan mencari kedai mitra makanan terdekat dengan pengguna. Setelah menemukannya, daftar kedai tersebut akan ditampilkan di layar. Pengguna akan diminta untuk memilih salah satu kedai dengan memasukkan angka sesuai dengan pilihannya. Setelah pengguna memilih kedai, program akan menampilkan daftar menu makanan yang tersedia di kedai tersebut. Pengguna selanjutnya akan diminta untuk memilih menu dengan memasukkan angka sesuai dengan pilihannya masing-masing. Lalu, setelah pengguna memilih menunya, program akan menampilkan pesan bahwa pengguna telah memilih menu tersebut dan akan menambahkan menu tersebut ke deskripsi pesanan serta menghitung total harga. Pengguna kemudian diberikan opsi untuk memilih menu lain atau mengakhiri pemesanan. Jika pengguna memilih menu lain, langkah-langkah keempat dan kelima akan diulang. Setelah pengguna selesai memilih menu, program akan meminta pengguna untuk memasukkan jarak lokasi tujuan mereka dalam kilometer. Setelah memasukkan jarak, program akan menghitung biaya ongkos kirim berdasarkan tarif sebesar Rp8.000 per kilometer dan menghitung total pembayaran dengan menambahkan biaya ongkos kirim dan harga menu. Jika total pembayarannya lebih dari Rp50.000, pengguna akan mendapatkan potongan harga sebesar 15%. Pesan akan ditampilkan untuk menginformasikan pengguna tentang potongan harga yang mereka dapatkan. Akhirnya, program akan menampilkan tagihan keseluruhan pada pengguna. Jadi, itu adalah presentasi dari saya mengenai program TechFood yang akan dilanjutkan oleh Mahakam. Terima kasih. Nama saya Mahakam Alamsyah Pawiranegara, NPM saya 2022-43502816. Saya ingin menjelaskan slide selanjutnya. Program pemesanan makanan atau minuman dengan pengiriman. Program tersebut memungkinkan pengguna untuk memilih kedai, makanan atau minuman tertentu, memilih menu yang diinginkan, menghitung total harga pesanan, menghitung biaya ongkos kirim, berdasarkan jarak, menerapkan diskon jika berlaku, dan menampilkan informasi pesanan dan total biaya. Langkah pertama adalah untuk memilih kedai. Pengguna diminta memasukkan nomor kedai, dan berdasarkan pilihan tersebut, program akan melanjutkan ke blok kode yang sesuai dengan kedai yang dipilih. Langkah kedua, setelah memilih kedai, pengguna akan diminta memilih menu dan memasukkan menu. Program akan menambah menu yang dipilih ke deskripsi pesanan dan menghitung total tarif. Langkah ketiga, pengguna akan terus diminta untuk memilih menu lagi hingga tidak memilih menu lain. Langkah keempat, setelah selesai memilih menu, pengguna akan diminta memasukkan jarak lokasi tujuan. Jarak ini digunakan untuk menghitung biaya ongkos kirim. Langkah kelima, program akan menghitung total biaya berdasarkan tarif, pesanan, dan biaya ongkos kirim. Jika total biaya melebihi Rp50.000, diskon sebesar 15% akan diterapkan. Langkah terakhir, program akan menampilkan rincian pesanan, termasuk tarif pesanan, biaya ongkos kirim, diskon, dan total biaya. Program juga akan mencari driver terdekat dan memberikan pesan terkait proses pengiriman. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Septiandi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan skrip yang sudah kelompok kami buat, yaitu skrip aplikasi ojol. Saya sedikit ingin spill nih aplikasi yang sudah kita buat. Nama aplikasinya itu, nama file di situ, di sini ojol takol ya teman-teman. Di sini kita jalanin aja aplikasinya. Nah, ini seperti inilah tampilan awalnya.
di sini ada 3 daftar pilihan. Yang pertama itu ada login, 2 daftar, yang ketiga keluar. Kita pilih yang pertama dulu nih teman-teman, kita pilih login. Ya, di sini kita login, kita selesai aja teman-teman. Nah di sini karena kita belum mendaftar, maka akan kembali lagi ke tampilan awal dan ada notis di sini, Anda belum terdaftar, harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, kita pilih yang opsi kedua, yaitu daftar. Untuk nama kita asal-asalan, masukkan tanggal lahir asal aja teman-teman. Yang penting email nih, emailnya nggak boleh asal, sama passwordnya itu harus sama ya. Misalkan passwordnya itu kita email ASD, passwordnya QE. Nah di saat kita login, kita kan lanjut ke login nih, ini harus sama yang tadi kita daftar. Kalau tidak, maka akan gagal, tidak bisa masuk. Email ASD, passwordnya QE. Nah jika berhasil, tampillah seperti ini teman-teman. Nah di sini di tampilan awal ini, tampilan ojek online kami terdapat 3 opsi teman-teman, yaitu layanan antar jemput, yang kedua adalah layanan Fast Express, dan yang ketiga adalah layanan food ya, fast food namanya. Nggak jauh beda sih. Untuk layanan pertama itu layanan antar jemput penumpang dengan layanan Fast Express atau delivery itu nggak jauh beda ya, sama saja sebenarnya, cuman menghitung kilometer. Nah yang ketiga mungkin yang agak berbeda karena dia food ya. Kita coba dulu yang pertama nih teman-teman. Nah di sini kita selamat untuk pengguna baru mendapatkan potongan 15% per 5 km untuk layanan antar jemput. Tarif normal 10.000 per kilometer ya teman-teman. Nah di sini kita tinggal masukkan jarak antara lokasi kita dengan lokasi yang kita tuju berapa kilometer. Misalkan 10 km ya teman-teman, kita isi 10. Nah di sini akan nomor mobilnya teman-teman. Di sini akan nomor mobilnya. Di sini Anda mendapatkan diskon sebesar 15.000. Nah di sini tarif total yang harus Anda bayar adalah 85.000 ya teman-teman. Nah berakhir scriptnya. Kita coba layanan kedua teman-teman. Sebentar, kita close dulu, kita mulai lagi. Kita daftar ulang. Nah di sini yang penting email nomor password kudu sama ya teman-teman. Maksudnya di saat pengisian gitu, di saat daftar dengan pengisian login harus sama email nomor passwordnya. Nah jika sama maka bisa masuk. Nah kita ke layanan kedua nih teman-teman. Di layanan kedua ini layanan delivery nggak jauh beda kok sama layanan pertama. Kita tinggal masukkan kilometer antara barang yang ingin kita kirim ke tempat yang kita mau gitu. Nah sini kita masukkan kilometer 10, misalkan 10 lagi ya teman-teman. Sini tarif normal 10.000 per kilometer, sama mendapatkan 20% diskon. Di sini 20% nih. Nah kita masukkan 10. Sini kita mendapatkan 20.000 diskon nih teman-teman. Maka tarif total yang harus kita bayar adalah 80.000 teman-teman. Oke, kita lanjut ke layanan yang ketiga teman-teman. Sebelum kita close dulu ke tadi, kita login ulang. Nah di sini kita pilih daftar. Kita dengan sesuatu tinggal passwordnya sama ya. Bisa login. Nah kita samain. Oke, bisa login. Kita pilih ketiga layanan food nih teman-teman. Oke, kita pilih. Di sini ada selamat untuk pengguna baru mendapat potongan 15%. Minimal pembelian sama dengan 50.000. Totalnya tuh untuk layanan food biaya ongkir 8.000. Nah, antara biaya ongkir itu ditambah ya teman-teman. Nyatu gitu untuk mendapatkan potongan harga 15% ini.
Nah, di sini terdapat ini nih kedai mitra makanan kita. Ada 4 kedai mitra kita nih. Yang pertama ada Rumah Chicken Akbar, Angkringan Makam, Cafe Sawah, dan Dunia Kue Septian. Ini yang terdekat oleh lokasi ceritanya. Nah, kita pilih yang pertama aja nih teman-teman, Rumah Chicken Akbar. Oke, di sini kita ada 3 pilihan menu makanan. Ada chicken paha, chicken dada, dan chicken sayap. Nah, kita pilih yang mana ya? Yang 2 aja deh. Pilih 2. Jika ingin membeli menu lain, ketik Y untuk ya. Jika tidak, akan menampilkan opsi bill, langsung pembayaran. Nah, kita ingin beli menu lain. Nah, kita pilih 2 lagi. Karena kita mau beli chicken dada nih 3 nih teman-teman niatnya. Oke, kita beli 3 ya. Nah, setelah udah beli 3 chicken dada, kita klik tidak untuk menampilkan opsi bill yang harus keuangan yang harus kita bayar. Nah, di sini totalnya 30.000. Kita membeli chicken dada itu 3 ya teman-teman. Kita beli 3. Nah, kita harus 30.000. Nah, tinggal masukkan jarak lokasi tujuan antara kedai tersebut dengan rumah kita. Nah, misalkan jaraknya itu adalah 5 km. Kita tinggal masukkan angka 5 ya teman-teman. Nah, muncullah billnya teman-teman. Di sini kita mendapatkan potongan 15%. Dengan biaya order makanan itu 30.000 dan biaya ongkos kirim adalah 40.000 teman-teman. Kita mendapat potongan diskon 10.500, maka total biaya yang harus kita bayar adalah 59.500. Mencari data terdekat dan menemukan driver makanan sedang diantarkan. Oh ya, sama satu lagi nih teman-teman, kita ketinggalan ya. Tadi kan kita sudah bahas login, kita sudah bahas daftar, dan kita tinggal belum bahas ini nih teman-teman nih, 3 keluar. Nah, kalau kita pencet 3 di tampilan awal ini, maka akan mengeluarkan output seperti ini teman-teman. Nah, terima kasih tutup aplikasi. Nah, aplikasi selesai dan keluar teman-teman.